korosif. Lambung kita memerlukan pelindung, dan Tuhan sudah menciptakan terjadi iritasi karena asam lambung itu merusak dinding lambung, dan bagaimana terjadinya iritasi dan juga sampai terjadi luka di lambung itu. Ya. Lalu apa yang menyebabkan gangguan atau ulcer itu? Ya. Kemudian penyebab berikutnya adalah non-steroid. Ya, contohnya adalah asam mefenamat. Ini berlawanan ketika terjadi stres. Ketika terjadi stres, produksi mukosa. Jadi parasimpatik memerintahkan kanan dari parasimpatik karena proses stres, ya, stres pikiran menjadi gula darah. Dan semakin tinggi gula darah dalam tubuh kita, yang pertama bagaimana mengatasi Helicobacter pylori, ya, terutama lakukan diet keto atau diet rendah karbohidrat bisa. Jumpa lagi dengan saya dalam Opini Saya Dr. Oi. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk membahas penyakit lambung, tetapi bukan GERD atau penyakit asam lambung. Jenis penyakit lambung yang lainnya yaitu gastritis ataupun tukak lambung atau ulkus lambung. Kedua jenis ini berbeda memang ya. Jadi antara gastritis dengan GERD itu berbeda. Cara membedakannya sangat mudah. Dengan terhadap respon makanan, maka kita bisa membedakan kedua penyakit itu. Ketika kita makan dan ternyata keluhannya berkurang, maka itu mengarah pada penyakit gastritis. Ya. Berbeda dengan GERD, ketika ada makanan masuk, maka responnya justru makin tidak nyaman. Timbul bloating, timbul kembung, mual, sendawa, dan sebagainya. Itu mengarah pada penyakit GERD. Ya. Kemudian cara yang kedua adalah dengan konsumsi cuka apel. Ketika konsumsi cuka apel, lambung makin pedih, makin nyeri, makin melilit, maka itu mengarah pada gastritis. Ya, ataupun sudah timbul tukak lambung atau ulkus lambung. Berbeda dengan GERD, ketika konsumsi cuka apel maka keluhannya makin berkurang, makin enak, makin nyaman. Itu cara membedakannya. Tetapi secara pasti memang membutuhkan pemeriksaan endoskopi untuk melihat apakah lambungnya kemerahan ataukah sudah ada luka, ya, yang disebut sebagai tukak lambung atau ulkus lambung itu. Kali ini saya akan membahas mengenai gastritis atau tukak lambung ya. Gastritis awalnya kemudian cedera diteruskan maka menimbulkan kerusakan di dinding lambung yang disebut sebagai tukak lambung atau ulkus lambung itu sendiri ya. Lalu mengapa bisa terjadi tukak lambung atau gastritis itu? Dinding lambung kita dilapisi dengan satu pelapis yang disebut sebagai mukosa atau lapisan sel selaput lendir di situ untuk melindungi dinding lambung dari kuatnya asam lambung kita. Asam lambung kita kan keasamannya sangat kuat ya, 1-3 pH-nya. Dan itu sangat korosif. Lambung kita memerlukan pelindung. Dan Tuhan sudah menciptakan dalam bentuk mukosa atau selaput lendir itu yang mengurangi, melindungi dari kerasnya asam lambung kita. Ya. Nah, pada kondisi tertentu pelapisnya itu, mukosa itu berkurang, ya, dan bahkan pada beberapa spot hilang, menyebabkan terjadi iritasi karena asam lambung itu merusak dinding lambung dan timbullah luka borok di situ yang disebut sebagai ulkus atau tukak lambung. Ya. Itu ceritanya bagaimana terjadinya iritasi dan juga sampai terjadi luka di lambung itu. Ya. Lalu apa yang menyebabkan gangguan dari dinding mukosa itu? Minimal ada 4 penyebabnya. Yang pertama adalah adanya infeksi Helicobacter pylori. Helicobacter pylori ini adalah satu jenis bakteri yang memang ngedon, dia berada di lambung. Ketika keasaman lambungnya tinggi, maka dia tidak bisa berkutik, tidak bisa ngapa-ngapain di lambung, dia hanya bertahan saja di situ. Ya. Tetapi ketika keasaman lambungnya berkurang, pH-nya naik, maka dia bereaksi. Aktif jadinya, dan sasarannya adalah merusak dari mukosa lambung. Sehingga rusaklah mukosa lambung, kemudian asam lambung akhirnya bisa nembus pelindungnya atau penyekat antara rongga lambung dengan dinding lambung. Sehingga timbullah iritasi, kemudian timbul juga sampai luka atau yang disebut sebagai ulkus atau ulcer itu. Ya. Kemudian penyebab berikutnya adalah konsumsi obat anti nyeri yang rutin atau terlalu sering ya. Obat anti nyeri golongan NSAID namanya non-steroid anti-inflammatory drug, obat anti radang yang non-steroid
ya. Contohnya adalah asam mefenamat, kemudian natrium diklofenak, ibuprofen, aspirin, dan lain sebagainya yang termasuk golongan NSAID itu. Konsumsi yang terus-menerus untuk mengurangi nyeri atau kebiasaan mengonsumsi obat-obat itu, maka akan menghambat produksi sel mukus atau produksi lapisan mukus atau mukosa dari lambung itu, sehingga menjadi tipis dan bahkan pada beberapa tempat menjadi berkurang, maka tidak bisa menahan keasaman lambung lagi ya, jadi luka di situ jadinya. Kemudian faktor penyebab yang lainnya adalah stres ya. Mengapa stres bisa menimbulkan gastritis atau bahkan luka lambung? Karena pencernaan kita itu membutuhkan sistem saraf parasimpatik yang otonom ya, sistem saraf otonom jenis parasimpatik. Ini berlawanan ketika terjadi stres. Ketika terjadi stres, parasimpatik itu justru produksinya atau keaktifannya berkurang. Yang aktif adalah simpatik. Memang di dalam tubuh kita ada dua sistem ini yang saling jungkat-jungkit bergantian begitu. Tidak bisa kedua-duanya tinggi atau kedua-duanya rendah, tetapi salah satu pasti tinggi atau rendah ya, tergantung mana pemicunya. Ketika yang dipicu adalah stres, maka parasimpatik yang naik, simpatik yang naik, parasimpatiknya justru rendah. Parasimpatik dibutuhkan untuk produksi mukosa. Jadi parasimpatik memerintahkan lambung untuk memproduksi mukosa. Tapi ketika perintah itu tidak ada, karena adanya tekanan dari parasimpatik, karena proses stres, ya stres pikiran terutama, maka produksi mukosa juga akhirnya berkurang dan bahkan tidak diproduksi. Akibatnya, kembali lagi, lambung tidak ada pelindungnya, sehingga dinding lambung juga terserang oleh asam lambung jadinya. Terjadi kerusakan dinding dari lambung. Itu penyebab karena stres. Ya. Penyebab yang keempat adalah karena alkohol dan juga karena konsumsi dari karbohidrat jenis yang mudah diubah menjadi glukosa atau yang disebut sebagai refined carb. Ya. Karbohidrat yang sudah diubah di proses panjang sehingga ketika masuk ke dalam tubuh kita sangat mudah diubah menjadi gula darah. Dan semakin tinggi gula darah dalam tubuh kita, semakin tinggi inflamasinya, keradangan, termasuk keradangan di lambung. Karena itu menyebabkan terjadinya iritasi lambung dan bahkan terjadi ulkus di lambung. Jadi ya gara-gara keradangan yang meningkat yang dipicu oleh tingginya gula di dalam tubuh kita. Ya, itu penyebab-penyebabnya. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Tentu saja cara mengatasinya adalah menghilangkan penyebabnya. Yang pertama, bagaimana mengatasi Helicobacter pylori. Ya, terutama kita harus meningkatkan secara bertahap, mempertahankan keasaman lambung. Ya, tentu saja dengan strategi melindungi juga dari mukosa lambung kita. Ya. Kemudian hentikan konsumsi secara terus-menerus dari obat-obat anti nyeri. Anda bisa ganti dengan obat anti nyeri yang ramah terhadap lambung. Anda bisa tanya ke dokter Anda, apa saja yang bisa ramah terhadap lambung obat anti nyeri itu. Ya. Kemudian atasi stresnya. Ketika Anda stres, ingat itu akan merusak lambung Anda karena parasimpatik akan tertekan, simpatiknya yang naik. Ya. Lalu lakukan diet keto atau diet rendah karbohidrat. Bisa keto, bisa paleo, bisa juga karnivor, ya terserah Anda silakan ya. Yang penting rendah karbohidrat karena karbohidrat sendiri akan diubah menjadi gula dan gula yang tinggi menimbulkan keradangan di dalam tubuh kita. Ya. Salah satunya di lambung kita jadinya, menimbulkan kerusakan sel mukus di dalam lambung kita. Kemudian lakukan juga intermittent fasting, puasa berjangka. Ya. Tentu saja perlu adaptasi cara-caranya. Jadi tidak perlu tergesa-gesa dengan panjang puasanya, tetapi bertahap. Ya. Jadi caranya adalah Anda kurangi dulu terlalu banyak makan, karena lambung kita ini perlu istirahat untuk perbaikan dirinya sendiri. Kalau terus berfungsi untuk menggiling makanan senantiasa, kapan dia memperbaiki diri dari kerusakan-kerusakan? Beri kesempatan. Ya. Anda bisa puasa misalnya 12 jam dulu, berhenti makan jam 8 malam, kemudian sarapan jam 8 pagi. Stop ngemil. Ya. Kalau toh Anda ngemil, maka ngemillah yang dari sumber hewani sehingga tidak menambah gula darah Anda.
ya dari karbohidrat yang masuk ke dalam tubuh Anda. Kurangi cemilan, makan 3 kali sehari, lalu juga kalau bisa diperpanjang lagi, artinya dikurangi proses makannya sehingga Anda benar-benar bisa melakukan intermittent fasting minimal 16 jam puasa, 8 jam untuk jendela makannya ya secara bertahap. Kemudian Anda bisa juga konsumsi VCO untuk mempermudah atau melapisi dinding juga untuk mempermudah Anda untuk adaptasi puasa itu ya. Kemudian setelah melakukan diet keto dan intermittent fasting, Anda bisa juga konsumsi sayuran hijau yang sudah direbus ya supaya tidak menambah Helicobacter pylori karena bisa saja itu menjadi cemaran di dalam sayur ya. Anda bisa juga konsumsi jus kubis ditambah dengan brokoli ya. Lalu Anda juga bisa konsumsi jus dari lidah buaya atau aloe vera, atau membuat konsumsi juga jelly dari cincau hijau ya. Kemudian juga Anda bisa konsumsi kefir ya. Nah, itu adalah cara penanganan di luar dari obat-obatan. Tapi bila memang sudah melakukan itu tapi masih dalam masa adaptasi dan nyeri sekali, maka Anda bisa konsumsi obat golongan antasida atau suprafal. Tetapi sekali lagi jangan bergantung pada obat-obatan, lakukanlah hindari penyebabnya dan kemudian Anda melakukan diet keto atau diet rendah karbohidrat dan intermittent fasting didukung dengan beberapa makanan yang memang bisa memperbaiki mukosa lambung Anda. Ya. Demikian pemaparan atau tayangan tentang gastritis dan luka lambung dan cara mengatasinya secara non-medical ya, artinya tanpa obat-obatan, non-drug ya. Jadi jangan bergantung dengan obat, tapi lakukanlah perilaku sealami mungkin supaya Anda tidak bergantung terus-menerus pada obat. Bila informasi ini bermanfaat bagi Anda, silakan bagikan kepada yang lainnya. Terima kasih sudah menyaksikannya. Salam sehat dari saya Dr. Oi. Stay healthy.